Oke, halo semua. Selamat datang kembali di Rodarat di episode kaum-kaum kami. Di hari Minggu ini kita sedang berada di tempat cuci di Jalan Sutami namanya Motorino. Dan di sini ada satu mobil dari teman kita yaitu Bang Krisna. Adapun alasan kita di sini adalah kita mau mewawancara salah satu teman kita yang kiprah di dunia otomotif Indonesianya itu sudah mantap sekali. Cuma orangnya lagi makan, jadi sambil nunggu orangnya selesai makan, kita mainkan videonya. Jadi di sini saya sudah bersama dengan teman kita yaitu Sali dari Wheels Around Me. Ya, halo. Senang bisa tampil di sini loh. Sumpah ini sebuah kehormatan buat gue. Thank you banget ya Sal udah ini bersedia jadi narasumber. Sama-sama, santai. Nah, ini apa wawancaranya nggak apa-apa kan di sini? Nggak apa-apa dong. Santai. Kita kan sambil jalan-jalan juga. Oke, karena jadi yang nonton juga ikut jalan-jalan gitu. Iya sih. Ya, keliling Bandung di hari Minggu kan kayak enjoyable gitu nggak sih? Jadi ya kita coba bareng-bareng lah gitu. Agar pemandangannya ganti-ganti juga ya. Betul. Gue penasaran banget nih. Gimana tuh? Dengan beberapa mungkin istilahnya insight lo tentang permobilan. Soalnya kan selama ini kalau yang gue lihat lo mengapresiasi mobil itu dengan gaya lo sendiri. Iya, kebetulan begitu. Nah, ini kalau misalnya boleh tahu definisi car enthusiast menurut lo itu gimana sih? Car enthusiast ya? Jadi kalau menurut gue pribadi car enthusiast itu tidak peduli mobilnya apa ya, as long as dia menghargai mobilnya itu secara dasar yang paling singkat kayak gitu. Dalam artian menghargai itu tuh kita appreciate gitu, mau mobil supercar atau mobil tua atau mobil yang udah sebentar lagi meninggal gitu kan ya, as long as lo sayang sama dia ya, dan bisa menghargai dan tahu apa arti sebenarnya mobil itu buat kehidupan kalian, itu baru car enthusiast gitu. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan ada banyak banget kenangan sentimental bermain di situ. Karena gini loh, kita kan hari-hari ini kan kayak sekarang kita lagi beraktivitas sama mobil nih, dan itu kan kita nggak kayak robot yang cuman untuk dari A ke B, tapi dari A ke B itu ada perjalanan itulah yang jadi nilai sentimentalnya. Entah itu kenangan baik, buruk, seru, ataupun ya yang bikin kesel gitu, itu kan semuanya terangkum dalam mobil itu, yang mana kita berinteraksi di dalamnya, melakukan hal bermacam-macam gitu kan. Nah, itu yang disebut sentimental value terhadap mobil. Oke, jadi ini ya mungkin boleh dikaitkan dengan yang lo posting di IG sekarang. Yang mana tuh? Maksudnya secara garis besar gitu. Secara garis besar dari postingan gue selama ini di Wheels Around Me? Iya. Selama ini lo ngeposting di Wheels Around Me itu banyaknya ya mobil-mobil yang tampilnya standar tapi ceritanya itu yang bener-bener menyentuh hati. Iya. Banyaknya yang kayak gitu sih, karena ya tadi kan gue memandang mobil kan bukan hanya sebagai benda mati yang cuman untuk nganterin truk dari A ke B, tapi juga sebagai bagian dari kisah hidup seseorang. Nah, itu kenapa gue suka meng-up nilai sentimental value dari mobil di Wheels Around Me. Gue pengen orang tahu gitu, kalau ya itu tadi, mobil itu nggak cuma sekedar benda mati. Mungkin dia benda mati secara status, tapi dia tuh ya companion kita gitu. Jadi biar bisa lebih appreciate aja sih terhadap sisi-sisi yang sentimental tadi itu. Dan itu kan gue banyak lihat di jalan ya Agah ya. Nah, let's say gue lagi jalan kayak gini aja gitu kan, gue lagi ngeliat tuh di jalan ada orang lagi ngelambai, lagi nelpon, lagi apa. Nah, salah satunya tuh pasti ada aja yang menarik. Dan itu bisa kelihatan dari facial expressionnya kan. Jadi gue merhatiin juga tuh orang gimana sih mereka sorot matanya, ekspresi mukanya gitu kan. Itu tuh menjelaskan gitu feeling mereka saat itu.
Nah bukan kadang sih gue sering lihat gitu, misalkan orang lagi nyetir mobilnya dengan keadaan happy kayak gini nih, kayak enak banget ya mobil gue gitu. Atau mungkin dia lagi sedih karena habis di divorce sama istrinya maybe, atau macam-macam lah. Itu kan emosi itu tuh yang pengen gue tuangin ke Wheels Around gitu, itu pengen gue sampai gitu kan. Oke, jadi bener-bener lo juga lihat dari sisi humanisnya gitu. Sisi humanis bener, karena kan kita human ya. Iya sih. Gua human, kalian semua human, kita sama-sama human gitu, jadi kan kita bisa relate gitu. Iya. Itu yang pengen disampaikan. Nah, terus lo kan tadi bilang lo suka mengapresiasi mobil dari sisi humanis dan cerita-ceritanya. Iya. Nah, kalau boleh tahu lo juga mengapresiasi mobil dari sisi teknisi mobilnya itu sendiri nggak? Teknis. Iya, kayak misalnya fitur-fituran, cc mesin, Of course. apa-apa. Ya, karena itu kan juga bagian yang nggak bisa terlepaskan dari mobil. Teknis, tapi kalau gue itu sebenarnya teknis number 2, because I appreciate things with my sense. With my sense. Kita kan manusia punya sense. Itu yang gue pakai untuk menilai mobil secara utama. Baru kemudian spek gitu. Jadi karena spek itu tuh belum tentu yang di atas kertas itu tuh sesuai gitu dengan kenyataan. Udah banyak gak mobil yang kayak gitu yang di atas kertas 1500 cc turbo, tenaganya hampir 200 horsepower, tapi pada kenyataannya pas dibawa dia di putaran bawah lemot dulu gitu. Itu sama sekali nggak efektif karena kita sering di dalam kota kan. Jadi boros gitu dan kesel bawanya. Nah, itu kan beda kan, real life itu, dan itu kan tadi yang tenaga itu kita merasakannya dengan sense, ya kan? Itu yang makanya sense itu jadi indikator utama tuh. Dan indikator utama itu nggak ada satuan ukurnya ya. Hanya bisa dikasih tahu dengan cerita. That's why Wheels Around ini menurut gue adalah platform yang tepat untuk gue cerita ke orang seperti apa gue ngerasain suatu mobil gitu. Yang mana tadi kita kan sama-sama human, pasti kita tahu dong misalkan bau yang asam tuh kayak apa sih, bau rasa yang manis itu kayak apa. Itu dia kuncinya di situ. Oke, gue jadi baper loh. Santai lah. Nggak apa-apa, ini kan omongan selingan sehari-hari aja. Oke, selama ini lu ngapresiasi mobil dari kenangan sentimentalnya, sisi humanisnya juga, dan dari segi teknis juga. Nah, kalau dari proses produksinya dan proses desain dan alasan kenapa mobil itu diciptakan dan ada, lu juga mengapresiasi itu? Tentu saja, karena itu juga bagian penting kan dari sebelum mobil itu ada, pasti ada proses desain, produksi, development, engineering, anything about that. Itu justru itu sebenarnya yang utama gitu. Karena kalau dari proses itunya nggak bener, hasilnya turunannya juga nggak bener gitu. Jadi gue appreciate sekali gitu juga. Iya juga sih, soalnya selama ini namanya mobil itu adalah sebuah benda yang terdiri dari banyak sekali barang-barang, dan kalau nggak salah mobil basic aja tuh ada 30.000 lebih komponen gitu ya, dan pokoknya puluhan ribu lah. Dan ini effort untuk mengkombinasi semuanya itu bener-bener nggak main-main deh. Sama sekali nggak main-main kah? Gimana caranya harus istilahnya sama-sama kerja sama, tujuannya tercapai, tapi juga biaya produksinya nggak yang tinggi-tinggi amat. Jadi kita gimana caranya biar mencapai balance gitu kan. Terutama di zaman 2020 ke atas kayak gini kan, orang mulai cost cutting tuh banyak sekali kan di berbagai sisi. Itu sih yang bikin jadi kacau gitu. Oh, jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu cost cutting sedikit atau gimana? Iya, begitu. Jadi cenderung mobil-mobil yang tahun-tahun sebelumnya gitu, bahkan yang sampai 2011 ke bawah gitu kan, itu tuh jauh lebih solid and refined, dan quality-nya lebih presisi dibanding mobil-mobil baru gitu. Even contoh ini gue pernah bawa Mercy E-Class yang baru itu tuh, ini contoh aja satu kan, karena nggak ada contoh kayak nggak afdol gitu. E300 yang baru gitu kan, tapi waktu itu yang CBU Jerman, karena itu yang plug-in hybrid. Bagian rack setirnya itu tuh yang bagian di belakang setir, plastiknya tuh murahan gitu loh. Itu kan bagian-bagian kecil yang di cost cutting kan, yang kalau kita sehari-hari tuh kita nggak lihat, tapi begitu kita telusurin tuh kayak, ini nih di sini nih dia murahin harganya gitu. Ya
pengorbanan atau kompromi gitu benar, ya. kompromi bisa terhadap beberapa komponen yang orang tidak lihat dari mata. Gitu. Nah, tapi cost cutting itu juga diseimbangkan kan dengan adanya teknologi baru yang dipasang di mobil Betul. itu. Teknologi baru itu akan terus berkembang kan. Yang tadinya nggak ada jadi ada gitu kan. Cuman ya itu tadi tidak dibarengi dengan kualitas di beberapa sisi yang sebenarnya remeh ya. Tapi dulu tuh gak gitu. Oke. Nah, kalau dari lu sendiri, lu sebenarnya lebih prefer mobil tua atau mobil baru? Gue ini kan ini bicara tentang diri gue sendiri ya, bukan orang. Yeah. Kalau gue akan pilih mobil lama karena gue besar dari kecil dengan mobil lama. Keluarga gue jarang beli mobil baru dan gue sangat menikmati proses-proses yang ada dari mobil lama. Seperti misal, ini kan kalau mungkin kelihatan di kamera kali ya, plafonnya agak soggy kan dan kotor. Ini tuh kalau dibersihin di restore gitu, lihat prosesnya itu tuh gue sangat-sangat senang dan makin menghargai mobil gue itu. Gitu. Kalau mobil baru bingung mau ngapain, paling modif atau didetailin lagi biar lebih clean, tapi kan the difference-nya nggak gitu gede gitu. Kalau mobil ini misalkan masuk detail gitu ya, detailer, ini semua stay dibersihin satu-satu, terus yang coel-coel dirapiin, itu bakal satisfying banget gitu di mata ngeliatnya, before and after. Itu yang sangat-sangat gue senang dari mobil lama. Menikmati banget sih proses itu, ngerapi-rapiinnya ya kalau bahasa ininya mah. Apa yang membuat mindset lu terbentuk seperti sekarang ini tuh bisa nggak Kak menurut lu? Apa yang membuat sebelum jadi kayak sekarang? Gitu maksudnya? Faktor-faktor apa saja yang membentuk mindset lu seperti lu sekarang ini? Pengalaman hidup. Oke. Dari yang mungkin dari keluarga juga kali ya. Itu gue besar di keluarga yang mobilnya macam-macam. Ya, namanya orang ketika dia berproses di kehidupan kan dia pasti banyak menerima apa ya? Bukan asupan juga. Ya, input dari sekitar sebagai makhluk sosial kita juga bersosial dan menerima input dari situ. Dan ada pengalaman juga gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Sal, apa aja yang ya membuat diri lu seperti sekarang ini sebagai seorang Rahadian Masali ya? Iya. Ya. That's my name. Seorang Rahadian Masali yang membuat apa itu? Blog? Iya, blog. Blog. Gua menyebutnya bukan page Instagram itu juga. Oke, nah itu apa yang membuat seorang Rahadian Masali membuat blog Wheels Around Me seperti sekarang ini? Ya mungkin dari cerita pengalaman hidup atau pengalaman hidup itu ada sih. Oke. Jadi gini, kalau berbicara soal background, gue tuh besar di keluarga yang suka mobil, baik dari keluarga mama atau keluarga papa. Tiap kita ketemu keluarga pasti bahasanya ada mobilnya gitu. Even lagi bahas apa yang bukan mobil, tapi ujung-ujungnya mobil lagi. Misalkan kalau di keluarga mama gue kan Batak. Kayak kemarin tulang baru ini, Pajero tulang baru begini. Terus adventure kesini. Oh iya tulang gitu kan. Terus kan jadi ngalir omongannya. Atau misalkan nenek gue kan sampai sekarang masih bawa BMW 323 tahun 2000 kan. Dia suka nyetir, jadi dia cerita gitu. Kemarin nenek kesini, terus mobilnya gini. Nah itu kan dari kecil sampai sekarang gue terima cerita kayak gitu terus. Dan itu mobilnya juga kan mobil-mobil lama, bukan mobil-mobil yang baru gitu. Jadi itu nancep lah di otak gue sampai hari ini, secara nggak sadar. Ya makanya, dan lagi-lagi pengalaman. Kalau di keluarga inti sendiri, papa mama, gue kan dibesarkan dari jadi papa gue tuh suka mobil juga, dan memang dia dulu kerjanya bergelut di dunia otomotif selama belasan tahun. Sekarang sih udah enggak, tapi dulu ya. Nah di situ kan kita banyak pakai mobil macam-macam gitu kan, dan itu gue dapat pengalaman dari sana juga, melihat kayak apa sih mobil sebenarnya gitu. Yang kalau yang A begini, yang B begini, yang C gini, D gini, kan lain-lain semuanya. Gue compare satu-satu, gue liatin kan. Jadi gue tuh orangnya suka menganalisa sesuatu lebih dalam, kayak merhatiin hal yang orang nggak merhatiin gitu. Jadi disitulah gue merhatiin dari mobil-mobil yang ada di masa hidup gue itu satu-satu, dan ya itu gue menemukan passion gue di sana. That's why jadilah Wheels Around Me yang kayaknya mobilnya pada ori ya. Gitu. Iya sih, mobilnya pada ori semua tuh di situ. Karena gini, kalau soal ori per orian ya, gue ini disclaimer, gue nggak masalah sama orang-orang yang modif mobil. It's your own money, your own will. Kita semua punya free will, jadi it's okay. Tapi kalau gue pribadi, gue sangat suka mobil yang original karena itu tuh udah
sudah dibuat sedemikian rupa sama si pabrikan biar mobil itu berfungsi sesuai kemauan si yang buat gitu. Mulai dari bahasa desain, terus performa, terus keawetan dan sebagainya, detail-detail juga itu tuh kalau original merupakan cerminan terpure dari suatu mobil. Pure. Ya. Kalau cewek mungkin yang nggak pakai makeup kali ya. Iya, bisa dibilang gitu. Ya, kayak gitu. Jadi sebagaimana mobil itu adanya, itulah dia. Gitu. Kalau mobilnya sudah bagus dari originalnya ya berarti memang itu mobilnya sangat bagus. Tapi kalau dia harus dimodif-modif dulu baru bagus ya berarti mobil itu Ya, kebayang. you know the words lah. Kebayang. Nah, ini yang gue penasaran juga nih. Lu kan menjalankan Blog Wheels Army ini udah lama banget nih. 2018 Januari. Nah, pasti ada kan cerita-cerita yang ya mungkin menyentuh hati lu. Ya. Dan mungkin juga pasti banyak sekali ya ampun. Sampai gue pernah nangis gitu, ada satu cerita ya. Pokoknya banyak banget hal-hal yang gue dapat pengalaman dari blog itu tuh sangat-sangat gak bisa dinilai pakai uang. Gak bisa. Dan pasti ada juga ya cerita-cerita yang memotivasi orang dan menyebar kebaikan ke orang-orang sekitar. Dia nggak tahu kenapa ya banyak orang tahu-tahu curhat ke gue gitu. Dari yang tadinya mobil terus jadinya ke hal-hal yang lain-lain gitu. Terus apa ya? Kalau yang nangis gue kayaknya belum inget deh sekarang. Ini kan spontaneous ya, wawancara ini tidak di skrip jadi ya udah gitu. Yang gue inget banget tuh paling gue pernah foto mobil Peugeot 505 warna putih, dan itu yang bawa kakek-kakek. Dan pas gue upload, cucunya nge-DM di Wheels Around Me, dia nge-DM itu foto yang gue ambil itu tuh sekitar 10 hari apa 12 hari sebelum kakeknya meninggal ya gitu. Jadi tahu-tahu dia serangan jantung, dan saat gue foto itu beliau dalam keadaan sangat sehat gitu. Tahu-tahu serangan jantung, meninggal. Ya udah, meninggalkan Peugeot 505 putih yang dibeli dari baru itu, yang dia bawa di Bandung sehari-hari. Ya, kayak gitu. Oh, apalagi ya? Ini ada Mazda yang apa sih Mazda 626 lama warna putih gitu. Gue tuh kurang paham mobil tahun 70-an kalau Jepang. Pokoknya itu tahun 70-an, warna putih. Kan sering warawiri di dagu atas dan areanya sekitarnya. Itu yang bawa tuh ibu-ibu kerudung hitam. Gue suka bawa anak kecil. Jadi ibu-ibu kerudung hitam itu tuh sahabat dari almarhumah yang punya mobil Mazda putih itu. Beliau meninggal di luar negeri. Dan ya itu keluarganya nggak ada yang mau mobil itu. Jadi kayak dia pelihara lah sama sahabatnya sampai hari ini gitu. Dan itu mobil ada juga masuk di page gue, di blog gue. Backside story-nya tuh banyak sekali sih yang kayak gitu-gitu. Jadi itu kan tadi baru 2 contoh kan, masih banyak contoh lainnya yang menyentuh gitu. Oh, ternyata mobil yang gue foto ini bukan mobil sembarangan, walaupun bentuknya sembarangan. Apa ya, mobil tua lah gitu. Ya udah kropos atau bocel, tapi ceritanya luar biasa. Oke, dan dari blog itu ini nggak sih sempet lu akhirnya bisa berkomunikasi dengan orang yang lu idolakan banget nggak sih? Alhamdulillah. Iya. Siapa tuh? Kalau contohnya kalau boleh salah tahu. satunya Doc Demuro sih. Gue seneng banget waktu Doc Demuro yang itulah, yang YouTuber yang di US itu. Oh iya, tahu. Beliau tuh waktu itu gue nge-mention dia gitu, terus tahu-tahu dia nge-follow gue. Dan saat itu cuman gue doang orang Indonesia yang di-follow dia, dan ya gue nggak peduli juga sih sebenarnya kalau soal itu, tapi kayak gue seneng banget di-follow sama idola gue itu karena gue ngefans sama dia dari zaman dia masih nge-ride di Jalopnik, forum website otomotif di US gitu kan. Gue suka buka kan untuk referensi, dan memang isinya tuh banyak slang word seru gitu, bikin ketawa. Nah itu dia dulu kan writer di situ. At some point di April 2019 itu dia nge-follow gue dan nge-DM, hello, thanks for tagging me gitu ya. Terus kayak bener-bener down to earth banget sih. Jadi gue nggak bisa tidur waktu itu semalaman. Yes, kebayang. Atau ini juga kesempatan gue raih banyak sekali sih, alhamdulillah. Yang gue nggak pernah bisa ngebayangin untuk kayak gitu, untuk bisa mendapatkan kesempatan kayak gitu. Salah satunya ya ada di video ini. Terus kayak nyobain ini mobil Volvo S40 ini gue suka banget sih, karena gue kan dibesarkan dengan Volvo. Oke. Dan
ketika bawa mobil ini nih yang lagi kita berbicara di dalam ini, gue lagi berasa kayak balik ke kenangan masa kecil gue sama mama gue sih. Tapi mobilnya beda sih, waktu itu Volvo V70 V70 yang wagon. Sama kalau papa dulu pakai S90 eksekutif tahun 2000. Yang mana walaupun ini mobil lebih kecil kan, tapi baunya tuh sama gitu, dan rasa joknya, terus layoutnya itu semua mirip, dan ya, ini benar-benar major throwback yang sweet. Ya, sangat-sangat manis. Ya, nostalgia ya bisa dibilang. Nostalgia. Terima kasih loh. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Jadi makhluk yang kita tunggangi ini sebenarnya bagaimana sih ceritanya? Karena gue penasaran sudut pandang lu gimana? Sudut pandang gue ya. Nah, mobil ini tuh dulu line up termurah Volvo Indonesia di tahun 2000 awal. Termurahnya itu tapi nggak murah juga sih, 300 juta. Dulu selevel sama Toyota Camry 2400 yang gitu. Okay. Harganya. Kalau kelasnya mobil ini di bawah C-Class sama BMW seri 3. Karena yang sekelas sama mereka itu Volvo S60. Jadi S40 ini di bawah. Kalau dihitung kelas bukan premium tapi reguler. Reguler sedan kecil gitu. Tapi yang dengan packing ala Volvo. Cuman taunya reguler karena basisnya itu Mitsubishi Karisma. Mitsubishi Karisma ini juga berbagi platform sama Proton Wajah. Proton Wajah yang banyak di Malaysia itu. Yang di Bandung sempat jadi taksi kan. Iya. Itu basisnya sama, makanya garis desainnya mirip. Cuman tetap aja walaupun basis desain sama, tapi packaging nggak bisa bohong. Mana ada di mobil-mobil itu yang bau Volvo yang enak banget ini, terus trim-trim yang mewah gitu kan. Terus apa namanya, joknya bener-bener ergonominya tuh baik sekali dan kedap banget. Coba deh nanti kalau denger di video ini kan, itu motor lewat tuh, kagak ada suaranya kan? Iya sih. Coba dari tadi nyadar nggak? Gitu kayak senyap banget. Itu dia yang beda, yang kalau orang kan beberapa bilang, ini mah Volvo bohong-bohongan, kagak ini apa namanya, kagak Volvo ini mah gini. Kagak. Ini Volvo beneran. Lo harus coba. Gitu. Tuh ini kita lagi lewat jalanan yang paving block dan mobil ini diam aja gitu. Cuman rodanya yang gerak, kita di dalam cuman kayak nggak ada tuh yang. Dan ditambah lagi ini ya, fitur-fitur safety-nya Volvo itu ya. Of course, ya. Yeah. Chassis rigidity, terus structure kalau ini door trim dibuka dilihat side impact beam-nya bentuknya kayak apa, terus airbags gitu kan. Yang ya kalian tahu sendiri kayak apa sih Volvo record soal apa namanya, betapa amannya dia sebagai sebuah mobil di masanya, selalu jadi yang paling aman. Ya ini juga salah satunya termasuk tuh. Ketok aja plat bodinya. Bek gitu. Iya. Jadi ini mobil bisa dibilang bisa jadi ajang perkenalan untuk mereka-mereka yang ingin mencoba mobil Eropa tapi nggak ingin yang ukuran bodinya terlalu gede gitu. Iya, karena mobil ini kalau compactnya bisa dibilang mirip-mirip BMW 3 Series yang E36. Nggak besar, kalau parkir gampang banget. Dan buntutnya bisa dilihat karena ada itu apa di belakang tuh. Spoilernya. Jadi gampang banget ngeliat buntutnya, itu buntut gitu. Oke, jadi sekian untuk episode kali ini. Terima kasih Mas Terima Ali. kasih juga udah ngundang gue ke video kalian. Ya, sama-sama. It's an honor for me. Sama-sama Sal, thank you juga ya sudah bersedia di wawancara. Sama-sama, anytime. Oke, mantap. Ya, jadi sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.
udah natural belum? Natural. Natural. Heeh.